Selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Shalom. Ya, izinkan saya perkenalkan diri karena ini pertama kali saya berjumpa dengan mayoritas di antara Bapak Ibu. Hanya satu yang sudah saya kenal, Ibu Linda. Sama saya Samuel Sugiharto, saya melayani secara penuh waktu di Universitas Kristen Petra sebagai dosen dan juga kepala kerohanian. Sederhananya begitulah, tidak usah nama institusinya gitu ya. Sebagai kepala kerohanian di UK Petra, sehingga saya membawa salam hangat dari kampus Petra. Buat Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, saya nggak tahu mungkin ada yang alumni atau anaknya alumni begitu ya dari kampus Petra. Tapi saya juga melayani sebagai dosen tamu di STT Amadeus. Di STT Amadeus sebagai dosen di sana, hanya dosen tamu. Dan saya bersama dengan beberapa rekan, mungkin beberapa orang sudah pernah diundang juga tempat ini dengan Pendeta Yakub Trihandoko dan juga Bapak Bejoli. Kalau Bapak Bejoli baru pulang dari Amerika, sudah ada di Indonesia. Ya, kami bersama-sama merintis pelayanan yang disebut dengan Grace Alone Ministry. Sebuah pelayanan berbasis interdenominasi untuk melengkapi menjadi sahabat partner gereja-gereja. Bertumbuh dalam 4 area, yaitu dalam area leadership, evangelism, apologetics, dan juga preaching. Sebentar lagi ada sebuah event di bulan Juli, 14, 15, 16 Juli, ini promosi dulu ya. 14, 15, 16 Juli kita ada event yang disebut dengan LEAP Conference di Surabaya. Jadi kita tahun ini jadi tuan rumah. LEAP pertama 2018 itu di Jakarta. Ini sekarang di Surabaya. Nggak tahu nanti ke depan di mana. Nah, kira-kira itu perkenalan singkat saya. Tapi kalau boleh ditanya begini, pengen dikenal sebagai apa? Sebagai dosen kah? Saya ingin lebih dikenal sebagai sesama murid Kristus. Karena baik hamba Tuhan penuh waktu sebagai pengajar, maupun juga jemaat yang pada umumnya beribadah, kita semua harusnya menjadi murid Yesus Kristus. Sehingga saya senang sekali ketika diundang tempat ini, saya tahu bahwa ini lintas gereja, bahkan lintas denominasi, sama-sama kumpul di tempat ini, punya semangat yang sama belajar. Wow! Ini sebuah apresiasi buat Bapak Ibu sekalian. Sudah malam-malam tetap mau datang dan belajar, ini luar biasa. Apalagi tema hari ini menjadi tema yang seringkali menjadi titik tengkar gereja. Nah, ini harus mengakui ya. Ini tema yang nggak mudah, tema yang menjadi tantangan. Karena berbicara mengenai Holy Spirit, Roh Kudus. Ini biasanya menjadi orang bertengkar sesama murid Kristus. Kalau Allah Roh Kudus, itu konsep yang mengikat kita. Sehingga kalau tanya apa yang menjadi ciri khas kekristenan, salah satunya, seseorang itu tetap disebut sebagai seorang Kristen adalah ketika dia percaya Allah itu adalah Allah yang satu, Esa, tetapi Trinitas. 3 pribadi dalam satu hakikat Allah. Itu titik pemersatu. Pemecahnya di mana? Di topik kita hari ini ya. Sehingga semoga saya tidak memecah belah hari ini. Karena kita belajar dari firman Tuhan, bukan dari apa yang kemudian saya percayai secara personal. Tetapi dari apa kata firman Tuhan. Maka izinkan saya Bapak Ibu memulai dengan sebuah pernyataan sebagai berikut. Saya akan memulai dengan sebuah pendahuluan kalimat seperti ini. Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal yang paling misterius, namun paling besar pengaruhnya. Kenapa topik ini penting? Saya percaya topik Roh Kudus ini kenapa dijadikan tema saat ini? Karena hari Minggu kemarin kita memperingati turunnya Roh Kudus. Dan dari turunnya Roh Kudus kita tahu itu adalah hari ulang tahun seluruh gereja di seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu, kalau mau merayakan hari ulang tahun gereja, ya kalau secara bangunan, komunitas, mungkin setiap gereja punya tanggalnya masing-masing. Tapi sebenarnya semua gereja, ulang tahunnya kapan? Kemarin Minggu. Karena dengan adanya turunnya Roh Kudus, maka peristiwa Pentakosta, para murid Yesus itu memberitakan Injil, dan gereja itu terbangun. Tanpa turunnya Roh Kudus, gereja tidak terbangun. Meskipun Kristus sudah datang dan berkarya di dalam dunia ini. Maka Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal. Dan sampai di statement ini saya percaya kita semua akan berkata, amin. Allah Tritunggal itu siapa pribadinya? Bapa, Putra, Roh Kudus. Oke? Oke, saya percaya kita semua sudah setuju. Tetapi ada satu bagian yang saya ingin ajak kita lihat terlebih dahulu. Yang paling misterius.
Saya ingin tanya terlebih dahulu Bapak Ibu. Tolong dijawab ya. Kalau tidak dijawab saya pulang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau mendengar Allah Roh Kudus, yang muncul dalam pikiran Bapak Ibu apa? Kuasa. Oke, satu kuasa. Apa lagi? Ini nggak apa-apa ya, jawab aja ya. Saya tidak akan mengatakan benar salah. Saya cuma ingin mengorek sebenarnya di dalam benak kita. Allah Roh Kudus itu bayangan kita apa sih? Begitu dengar tentang Allah Roh Kudus, kuasa, doa, penolong, penghibur. Lah, sebutkan aja Yohanes pasal 14-16 ya. Satu-satu disebutin gitu ya. Apa lagi? Beberapa orang ketika saya tanya, jawabannya gini, burung merpati. Wah. Maka tadi kalau tidak salah simbol yang juga dipakai di awal, gambarnya simbol ilustrasinya adalah burung. Apa lagi? Ada hal yang lain enggak? Bahasa roh. Nah, sudah mulai nih ya, sudah masuk tepi jurang sedikit ini ya. Nah, ini titik pemecah belah gereja di sini biasanya. Bahasa roh. Apa lagi? Mujizat. Wah. Dan saya percaya ekspresi Bapak Ibu mewakili kata misterius. Begitu ditanya, sometimes kita tuh kayak, apa ya? Kalau kita bicara tentang Allah Bapa, kita tuh masih lebih gini loh. Oh, saya paham. Kenapa? Satu alasannya, secara teologis, karena Yesus datang menyatakan Allah Bapa. Oke? Dan secara praktis, kita semua ini punya Bapa. Maka tidak heran ada beberapa penelitian, sekali lagi ya, ini tentu tidak bisa dikatakan valid untuk semua orang. Tetapi figur ayah duniawi sangat mempengaruhi pengenalan kita terhadap Bapa surgawi. Saya sebagai salah satu saksi hidup. Saya punya ayah saya sudah berpulang. Saya punya relasi yang buruk di awal-awal dengan ayah saya. Saya pertama tidak sadar. Saya setiap kali berdoa, selalu doa saya begini. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Itu kalimat yang selalu keluar. Tetapi ketika saya sudah rekonsiliasi dan kemudian ayah, memang rekonsiliasinya di titik terakhir, sebelum ayah saya pulang ke rumah Bapak gitu ya. Saya bersyukur punya titik kesempatan rekonsiliasi. Setelah rekonsiliasi, saya nggak sadar saya pulang, itu kira-kira seminggu setelah ayah saya berpulang, saya naik kendaraan motor, saya berhenti di stopan di ini. Kalau ke kiri itu ke Dharma Wangsa, saya mau ke arah kanan gitu ya, ke arah Kertajaya begitu. Nggak Kertajaya lurus ya, ke arah Pucang gitu ke kanan gitu ya. Saya stop di sana. Saya tiba-tiba teringat tentang memori ayah saya dan memori yang manis. Dulu ingatnya memori yang buruk, itu hari itu mengingat memori yang manis karena sudah rekonsiliasi. Dan saya berdoa, dan yang saya paling kaget, kalimat pertama saya ketika berdoa adalah Bapa di surga. Saya nggak pernah berdoa Bapa di surga. Tetapi setelah rekonsiliasi, justru itu kalimat yang keluar. Maka saya percaya kalau dikatakan Bapa, tentu kita semua masih punya konsep tentang Bapa duniawi. Dan kita bisa berkata, ya mirip-mirip gitulah. Cuman Bapaknya ini kekal, Bapaknya ini sempurna, Bapaknya ini tanpa cacat celah. Tapi paling tidak di dalam benak kita masih nyantol lah sedikit-sedikit. Yesus saya percaya ini paling jelas. Dan paling banyak fotonya. Meskipun fotonya selalu versi ganteng gitu ya. Selalu versi yang wah kelihatannya kekar, badan bagus. Kalau ditanya, benar enggak? Saya nggak tahu juga sih. Gitu ya. Saya nggak tahu model Yesus bagaimana. Karena ada yang mengatakan gini, Yesus itu sebenarnya mukanya jelek. Coba baca kitab Yesaya. Melihat mukanya pun nggak mau. Nah, cuman saya sih nggak bisa mengatakan sejak dari awal orang lihat Yesus nggak mau gitu loh. Karena Yesaya, kalau kita baca, konteksnya itu berbicara tentang penderitaan, hamba yang menderita. Maka dugaannya itu adalah peristiwa penyaliban. Di mana Yesus sudah dicambuk, sudah luka parah, dan jangan lupa Yesus diikat pada salib. Membawa salibnya nggak seperti gambaran modern ya, palang salib gini terus dipikul begini. Enggak, itu gambaran yang secara historis tidak bisa dipertanggungjawabkan. Secara historis orang Romawi kalau memikul salib itu adalah balok horizontalnya. Dan itu diikatkan ke tangan. Jadi membawanya seperti ini. Dan karena sudah dicambuk, nggak bisa membawanya tegap. Membawanya pasti agak bungkuk. Dan ketika jatuh, dituliskan di Alkitab, berkali-kali jatuh. Nggak bisa menahan badannya sendiri.
Karena tangannya diikat. Sehingga wajah ini menghantam ke tanah. Nggak heran kalau wajahnya hancur. Dan itulah yang dituliskan oleh Yesaya. Tapi sekali lagi, overall mau mukanya Yesus bagaimanapun, kan kita semua berkata, nggak penting lah mukanya. Tapi yang penting karakternya, pribadinya. Kita paling kenal. Kenapa? Karena Yesus yang menyatakan diri kepada setiap kita. Tetapi kalau tanya, Roh Kudus bagaimana? Kita ini bingung. Kenapa? Karena memang Alkitab itu minim penjelasan. Harus jujur kita akui, minim penjelasan secara eksplisit tentang pribadi Roh Kudus. Maka tadi ketika saya tanya, apa yang diingat dari Roh Kudus? Pekerjaannya. Penolong, penghibur, karunia-karunia roh. Kita nggak pernah loh menyebutkan tentang identitas pribadinya. Bahkan jarang menyebutkan tentang sifat-sifatnya. Kita bisa mengatakan Bapa yang baik. Yesus Maha beranugerah. Kalau Roh Kudus, karyanya, pekerjaannya. Kenapa? Karena memang harus jujur diakui, paling minim penjelasan tentang Allah Roh Kudus. Nggak heran, banyak gereja suka spekulasi. Banyak gereja akhirnya mengerjakan, mendalami Roh Kudus bukan di area-area mayor, tapi area-area minor. Bahasa roh ada apa enggak? Kalau biasa nyanyi sudah lagu, sudah masuk penyembahan, biasa tuh mulai ada yang berbahasa roh gitu ya. Itu betul bahasa roh atau tidak? Wah, ini sebagian gereja mengatakan itu bahasa roh, sebagian mengatakan itu bukan bahasa roh. Nah, ini mulai nih perang-perangan terjadi. Kenapa? Karena kita selalu menekankan kepada yang tidak mayor, justru minor. Ini minim. Tetapi kalau kita lihat, paling besar pengaruhnya. Kenapa paling besar pengaruhnya? Karena begini. Kita lihat, saya tuliskan begini. Pertobatan, penginsyafan, pengenalan kita akan kebenaran, itu semua adalah karya Roh Kudus. Kita selamat karena apa? Karena Kristus memang sudah menanggung dosa kita. Hukuman dosa kita di atas kayu salib. Iya. Itu yang membuat kita bisa lepas dari murka Allah. Amin. Tapi pertanyaan begini. Yesus ini melepaskan siapa? Jawaban kita pasti gini. Ya semua orang percayalah. Jawaban paling aman. Ini kalau di STT Amadius ya begitu rasanya pasti nggak boleh disalahkan kan ya. Harus benar gitu ya. Yesus menyelamatkan siapa? Semua orang. Tapi pertanyaan begini. Bagaimana Yesus menyelamatkan Samuel Sugiarto? Apakah di atas salib Yesus kemudian berkata gini, sekarang giliran Samuel Sugiarto, diurut abjad dari A gitu ya, Abi, Abel, Adi gitu ya, sampai kemudian giliran Samuel. Apakah itu yang terjadi? Saya kok percaya jawabannya enggak. Yesus ketika berkata gini, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya mau tanya, mereka ini siapa? Beberapa gereja mengatakan gini, itulah Yesus secara proyeksi futuristik melihat gereja-gereja Tuhan, dan kemudian Yesus berkata pada Bapa, ampunilah mereka ini. Saya kok pikir itu terjemahan yang terlalu dipaksakan sih. Kalau ditanya Yesus pada waktu berkata ampunilah mereka, siapa? Ya orang-orang di bawah itu loh, yang secara kasat mata kelihatan. Yesus berdoa, Bapa ampuni, kenapa? Mereka menyalibkan, mereka nggak tahu siapa yang sedang disalibkan ini. Mereka sedang berdosa begitu besar sekali. Tapi pertanyaan gini, kenapa karya Kristus 2000 tahun yang lalu, kenapa kok bisa kita terima? Jawabannya adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja secara pribadi demi pribadi. Roh Kudus yang mendatangi kita secara personal dan bekerja di dalam kehidupan kita. Membawa kita dari berdosa, dicelikkan. Nah ini kalau berbicara secara teologis ya, kita dipertobatkan, dilahir barukan, disadarkan, ini karya Roh Kudus, diajak melihat kebenaran, dan dibimbing hidup di dalam kebenaran, itu semua pekerjaan Allah Roh Kudus. Maka kalau ditanya,
dampak yang paling harusnya kita rasakan. Dampak pekerjaan siapa? Roh Kudus. Ini saya berkata begini, saya harus segera klarifikasi. Pak, Bapak merendahkan Yesus sama sekali ya? Kenapa kok bukan Yesus? Bukan, saya bukan mengatakan Roh Kudus lebih hebat, bukan. Tapi kalau berbicara secara personal, Yesus berkata, dan ketahuilah, Matius 28 ayat 20b. Sama-sama katakan, 2, 3. Dan, ini hafal Alkitab ini ya. Ini kan ayat favorit orang Kristen kan ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman, kesudahan zaman. Kata menyertai, teks aslinya itu berjalan beriringan. Yesus jalan sama kita nggak? Takut ya mulai jawabnya ya. Jalan apa enggak ya? Kalau jalan, Yesus nemeni siapa? Bagaimana cara Yesus mendampingi? Maka kalau kita perhatikan teks Alkitab, penggenapan penyertaan Yesus kata, aku berjalan bersama dengan kamu. Satu demi satu murid, bahkan bagi murid-murid kemudian termasuk kita. Bagaimana caranya? Roh Kudus. Roh Kudus. Maka dalam hal ini saya mengajak kita melihat ya, ini ayat firman Tuhannya, Yohanes 16 ayat 7-8, Dia yang akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dan kemudian Yohanes 14:26, Dia yang mengajar kita akan kebenaran tentang apa yang sudah Yesus Kristus sampaikan bagi gereja Tuhan. Dan jangan lupa, kenapa kok ayat ini mengatakan Roh Kudus yang akan diutus Bapa, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu padamu dan akan mengingatkanmu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Roh Kudus, Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Perhatikan kalimat itu, mirip dengan kalimat apa? Jangan rendah hati Bapak Ibu, dijawab saja gitu ya. Ini kok kelihatannya semua rendah hati ini. Perkataan Yesus, oke, Yesus yang di mana ngomongnya begitu? Matius pasal 28. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuajarkan, Kukatakan kepadamu. Berarti, untuk kita mengajarkan, dan kita sekarang semua tahu, ayat itu bukan berbicara sekedar penginjilan, tetapi juga pemuridan. Berarti itu proses seumur hidup orang Kristen. Siapa yang menolong kita? Roh Kudus. Maka bagian ini adalah bagian pembelajaran Roh Kudus adalah pembelajaran yang sangat amat penting sekali. Tetapi jangan lupa, saya harus kembali terlebih dahulu pada misterius, yang artinya apa? Yang artinya begini. Kita memang harus jujur mengakui, pembelajaran Roh Kudus itu mirip dengan kita belajar Allah Tritunggal. Kita bisa mengerti sebagian yang dinyatakan kepada kita. Tetapi bagian tertentu yang tidak dinyatakan, memang harus kita berkata misteri. Maka topik kita hari ini tentang misteri. Dan karena tentang misteri, maka tidak ada yang tahu, termasuk saya juga tidak tahu, maka mari kita akhiri sampai di sini. Tentu tidak ya. Apa sih yang apa yang Alkitab ajarkan, apa yang Roh Kudus nyatakan tentang dirinya melalui kebenaran firman Tuhan, itu akan kita pelajari. Tapi izinkan saya memulai dengan via negativa. Saya mengajak kita belajar dengan apa yang salah terlebih dahulu. Baru nanti kita akan kembali melihat beberapa penekanan penting yang harusnya menjadi penekanan orang Kristen tentang Allah Roh Kudus. Kenapa mulai dengan yang salah? Karena saya ingin memulai dengan apa yang menjadi pandangan populer tentang Allah Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus itu seringkali dianggap sebagai rohnya Allah. Oke. Beberapa orang Kristen itu percaya bahwa Roh Kudus itu ya rohnya Allah. Kan Allah itu kudus, berarti rohnya kudus. Maka itu disebut Roh Kudus. Ini bukan merujuk kepada pribadi, tetapi hanya menjelaskan hakikatnya Allah yang adalah roh itu. Ada orang-orang Kristen yang
pada akhirnya mau tidak mau jatuh kepada ekstrim. Dalam hal ini, saya harus mengatakan ini sudah terkategori bidat. Kenapa? Karena menolak konsep Trinitas. Mereka cuma percaya bahwa Allah itu adalah satu pribadi yang hadir di dalam beberapa modus atau beberapa model. Allah itu satu. Ilustrasi yang saya percaya Bapak Ibu pasti cukup familiar adalah begini. Samuel Sugiarto, kalau di rumah dipanggil Papa. Kalau di Petra dipanggil Pak Dosen. Kalau di gereja dipanggil Pastor. Nah, itulah Allah Tritunggal. Jadi kadang-kadang jadi bapak, kadang-kadang jadi anak, kadang-kadang jadi anak, kadang-kadang jadi dosen, kadang-kadang jadi pendeta, pastor. Nah, Allah Roh Kudus seperti itu. Pernah jadi bapak, pernah jadi anak, pernah jadi Roh Kudus. Bahkan sometimes di dalam tradisi atau sejarah gereja, penyesatan ini muncul karena menganggap begini, bahwa Allah itu berubah modus karena menyadari bahwa ada kekeliruan atau ada kesalahan di dalam pendekatan. Kenapa dulu dia jadi bapak dan bapaknya kejam? Salah, mati loh. Salah, hukum. Bahkan pernah enggak, saya itu paling membaca Alkitab ya. Saya kan kembali membaca Alkitab sepanjang tahun sampai harapannya khatam di akhir tahun gitu ya. Pada waktu masuk dalam kitab Pentateuch, ada satu hukuman Allah yang kalau saya imajinasikan, ngeri. Tanah itu terbuka, masuk ke dalamnya, dicepit, ditutup. Saya bayangkan, gila ya, menakutkan sekali. Memberontak sedikit, didatangkan ular. Dan kebetulan saya pembenci ular. Ya. Saya juga nggak ditawari makan ular, waktu ke Manado saya juga katakan enggak. Saya makan masih yang normal-normal gitu ya. Ikan, ayam, kadang-kadang sapi, babi walaupun bagi kita harum gitu ya. Dan saya juga percaya babi itu harum gitu ya. Cuman memang saya bukan penggemar babi begitu. Tapi kalau ular saya juga nggak mau makan. Begitu. Bayangkan itu marah sedikit datangkan ular. Kok jahat ya? Banyak orang berkata itulah Allah. Ada progresivitas di dalam diri Allah. Allah ketika menerapkan cara hukum salah, hukum benar, kasih berkat, ternyata nggak bisa mempertobatkan. Yang terjadi apa? Ganti model. Model apa? Jadi yang baik. Maka Yesus bukankah kalau kita baca dalam Alkitab, waduh baiknya kurang apa? Bahkan orang yang kedapatan berbuat zina, perempuan itu, Yesus ini berkata apa? Yang nggak dosa, lempar batu pertama. Kurang baik apa? Nggak dihukum. Sana hukum, sini enggak. Tapi ternyata juga nggak bisa membawa orang kembali kepada Tuhan. Maka nggak heran dia ganti modusnya. Jadi sekarang Allah Roh Kudus. Nah sebenarnya merupakan sebuah kekeliruan konsep dan kekeliruan teologis yang parah. Sekali lagi kenapa? Karena ketika membayangkan Allah Roh Kudus hanya sekedar roh. Dan itu merujuk pada rohnya Tuhan yang satu itu. Sehingga di dalam bagian ini kita melihat dampaknya apa? Dampak yang pertama adalah Allah bermain peran, berarti Allah itu bisa gagal. Kalau Allah itu progresif, bukan dalam pengertian pewahyuannya progresif. Ini saya pakai kata progresif, semoga nggak anti ya, dengan progresif ya. Karena progresif baik loh. Yang nggak baik dari progresif itu cuma pajak saja ya. Jadi kalau pajak memang sebaiknya dihindari progresif, tapi sebenarnya kata progresif itu baik begitu. Cuman ketika dikatakan ini, Allah sendiri adalah Allah yang progresif. Dampaknya berarti Allah itu bisa gagal. Kalau dampaknya Allah itu bisa gagal, berarti Allah kita tidak sempurna. Dan pertanyaannya begini, apa yang membuat kita mau percaya kepada Allah yang tidak sempurna dan terbukti sepanjang sejarah selalu gagal? Sampai sekarang bukankah Allah belum pernah menyelamatkan semua manusia? Berarti buktinya apa? Gagal kan? Apa yang membuat kita mau percaya pada Allah yang gagal tersebut? Sehingga konsep ketika kita percaya Allah Roh Kudus itu cuman
gambaran atau sebutan tentang rohnya Allah. Kita menolak Trinitas, berarti kita percaya kepada Allah yang bisa gagal. Atau yang kedua, yang lebih parah ketika kita menolak Trinitas, berarti kita harus menolak bahwa kasih itu kekal. Karena begini, kalau Allah itu tidak Tritunggal, dan Allah itu monotunggal, oneness, hanya satu. Sejak kekal cuman ada satu zatnya atau satu pribadinya. Pertanyaannya, Allah Maha Kasih enggak sejak awal? Nah, menjawab ini biasanya terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang mengatakan, enggak, karena kasih itu selalu terikat dengan pribadi yang lain. Enggak pernah kasih itu berdiri mandiri. Maka kalau seperti ini, jelas kasih Allah itu muncul kemudian. Tapi ada orang-orang yang mengatakan gini, enggak, kasih itu bisa. Apa? Kita mencintai diri sendiri bisa enggak? Bisa kan? Kita mengasihi diri sendiri. Maka di dalam kekekalan, ketika Allah belum ada siapa-siapa, Allah mencintai siapa? Mencintai diri. That's good. Saya percaya masuk akal juga. Tapi pertanyaan begini, ketika Allah menciptakan sesuatu yang lain, Allah kan dari tadi kasihnya ke sini. Kalau saya Allah, dari awal kasihnya begini. Pertanyaannya apa yang mengubah dari kasih yang selalu begini, sekarang juga bisa begini? Paham ya? Kasih Allah dulu selalu kepada diri sendiri. Sekarang Allah ciptakan yang lain. Lalu Allah membagi kasih kepada yang lain. Pertanyaannya, berarti arahnya kan dari sini, ganti nih. Atau paling tidak ditambah nih. Dari sini, ditambah juga ke situ. Betul ya? Berarti, ada penggerak yang lain yang sanggup mengubah arah kasih Allah. Dari kepada diri sendiri, menjadi kepada ciptaan, atau kepada oknum yang lain. Berarti ada faktor yang lebih hebat dari Allah yang bisa menggerakkan Allah. Nah, banyak orang berkata gini, Pak, tidak mungkin lah Pak, kita orang Kristen bisa percaya seperti itu. Loh, siapa bilang? Kalau kita pernah punya konsep bahwa doa bisa mengubah Allah, apa bedanya sama konsep yang tadi saya katakan? Kalau kita berdoa, kita doa yang tekun terus doa. Kenapa? Nanti percayalah Tuhan itu bisa hatinya berubah. Loh, kalau Tuhan sudah menetapkan sesuatu, lalu kemudian Tuhan gara-gara doa kita bisa kemudian berubah, berarti yang lebih hebat siapa? Doa kita. Berarti doa kita lebih hebat loh. Sampai Allah aja tiba-tiba berubah pikiran dan berkata gini, iya ya. Mungkin aku terlalu jahat kali ya. Yaudah deh, aku ikutin dia aja. Jangan berpikir bahwa kesesatan ini hanya terjadi di zaman-zaman kuno, di zaman sejarah gereja. Bahkan sampai sekarang secara praktis pun kadang-kadang itu terjadi. Kalau kita percaya doa bisa mengubah Allah. Well, pikir baik-baik. Allah yang seperti itu kan yang mau kita percayai. Banyak orang berkata, loh Pak, kalau gitu buat apa kita berdoa? Nah, ini kan pertanyaan berikutnya muncul gitu. Nah, kalau Allah nggak bisa berubah, buat apa kita berdoa? Maka saya percaya doa bukan mengubah Allah. Doa itu mengubah kita. Untuk mau tunduk kepada Allah. Contohnya jelas. Yesus Kristus. Di Getsemani, perhatikan. Sebelum Getsemani, kita semua bisa berkata gini. Ya jelas lah. Yesus mau berkata, makananku melakukan kehendak Bapa di surga. Lah dia kan sendiri Allah. Tapi satu titik yang membuat kita bisa berkata gini. Yesus tuh benar-benar ngerti kita banget. Itu Getsemani. Karena Yesus berkata begini, kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Bukankah itu mewakili kita hari ini? Tuhan, kalau boleh ya bisnisnya sukses dong. Tuhan, yang belum dapat jodoh, kalau boleh ya dapat jodoh dong. Apalagi tambahin, kalau bisa jodohnya ganteng atau cantik, kaya raya, calon mertuanya sudah hampir mau panggil pulang, gitu kan ya. Wah ini Tuhan, ini ciri-ciri yang saya penginkan, gitu kan ya. Seringkali kan kita berdoa, kita punya kehendak. Tapi bukankah Yesus, bukan cuma kalau boleh cawan ini lalu terus amin. Dia menutup dengan berkata apa? Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Maka kalau kita perhatikan ya, di dalam bagian ini, Allah itu, kalau kita lihat ya, dia bisa nggak sih diubahkan?
Saya percaya bahwa doa bukan mengubahkan Allah, tapi doa itu mengubahkan kita mau mengikuti kehendaknya Tuhan. Oke. Nah, ini sudah lari kemana-mana karena waktunya terbatas. Saya harus kembali gini ya. Apa maksudnya kalimat ini? Semua transaksional. Karena gini, kalau Allah tadinya itu kasih kepada diri, lalu kemudian ada faktor X yang membuat Allah mengasihi ciptaan, berarti sifat kasihnya transaksional. Kenapa disebut transaksional? Nunggu ada X. Kalau nggak ada X, kasih Allah nggak berubah loh. Saya ulangi ya, ini semoga bisa diikuti. Tadi kasihnya terus ke sini nih. Terus, gara-gara Allah menciptakan, dan karena ada sesuatu, kita sebut sekarang X. Maka Allah yang tadinya kasihnya begini, sekarang ya udahlah, selain ke sini juga ke sono lah. Ya udahlah, selain ke sini juga ke sono lah. Berarti faktor X ini kan yang mempengaruhi. Kalau nggak ada X, Allah mengasihi nggak? Faktor X-nya apa? Di dalam hal praktis, banyak orang menghidupi begini. Kalau kita baik, Allah kasih. Kalau kita rajin baca Alkitab, diberkati Tuhan. Kalau kita, nah ini, rebu-rebu gini, kumpul belajar Alkitab, wah ini pulang ya, pasti diberkati ini semua ya. Semua akan diberkati, dilindungi, keluar masukmu akan diberkati oleh Allah. Kenapa? Kita datang persekutuan, belajar firman Tuhan. X. Berapa banyak di antara kita membangun spiritualitas yang X? Saya perlu X untuk dikasih Tuhan. Padahal Alkitab mengatakan apa? Sejak manusia masih jadi seteru Allah. Allah sudah mengasihi kita. Bahkan Efesus pasal 1 itu mengatakan, sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah menetapkan kasih-Nya yang diberikan kepada manusia. Sehingga dengan dasar ini kita melihat ya, jangan sampai kita punya spiritualitas yang transaksional. Berikutnya, percaya bahwa Roh Kudus itu hanyalah kuasa. Nah ini sebagian orang Kristen mungkin ini juga cukup populer. Percaya bahwa Roh Kudus itu kuasanya Allah. Jadi ini sekali lagi juga bukan berbicara tentang pribadi, tapi merujuk pada kuasa impersonal atau daya energi dari Allah. Bahasa sederhananya begini Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu tukang listrik, Roh Kudus adalah listrik yang ngasih sumber tenaga ke keyboard, listrik yang ngasih sumber tenaga ke lampu, TV, proyektor, semuanya. Itu adalah Roh Kudus. Dan sekali lagi, secara teologis ini berarti menolak konsep Trinitas. Roh Kudus hanya gambaran cara Allah bekerja. Dan di dalam sejarah gereja pernah ada pandangan yang percaya bahwa Yesus tadinya adalah manusia. Tetapi karena mendapatkan roh, kapan? Waktu baptis. Apa yang terjadi? Langit terbuka, turunlah roh Allah. Nah, Yesus jadi Tuhan. Awalnya, ciptaan sama seperti kita. Itu ada konsep seperti itu. Dan juga menolak Trinitas secara praktis. Roh Kudus hanya ditekankan sebagai alat penyataan kuasa, penekanan pada karunia-karunianya saja. Perhatikan nih. Kalau selama kita berbicara Roh Kudus, dan selalu yang muncul dalam benak kita, kuasa. Yang muncul dalam benak kita adalah karunia. Hati-hati. Sebenarnya kita sudah sesat secara praktis. Mungkin tidak secara teologis, tapi sesat secara praktis. Dan dampaknya apa? Dampaknya kalau kita percaya Allah itu cuma kuasa yang bisa memampukan kita, memberikan kita kuasa ilahi, maka tidak heran pandangan-pandangan manusia menjadi serupa dengan Yesus, itu artinya ya, kalau kita punya Roh Kudus, kita bisa jadi seperti Yesus, artinya kita menjadi seperti Allah. Konsep-konsep yang sebenarnya seperti ini muncul di dalam tradisi New Age Movement. Yang percaya begini, lihatlah cermin setiap pagi. Oke? Apa yang kita lihat waktu di cermin? Ya diri kita. Jangan pernah memberikan kata-kata negatif. Lontarkan kata-kata positif.
Kamu bisa, Samuel. Kamu bisa. Kamu bisa. Maka aliran-aliran energi yang ada di dalam diri kita, yang memang itulah diri kita sesungguhnya, itu akan memancar keluar dan akan menarik energi-energi yang lain yang kemudian akan bersatu dan membuat kita sukses. Itu salah satu contoh secara praktis aliran New Age Movement di dalam prakteknya. Percaya apa? Ya kita ini Allah. Kenapa kita ini Allah? Punya Roh Kudus. Roh Kudus itu yang kemudian menjadikan kita ini Allah, seperti Yesus juga dijadikan Allah oleh Roh Kudus. Dan berikutnya dampak kalau kita percaya secara praktis hanya merupakan karunia-karunia dari Allah kepada manusia, sangat menekankan pengalaman supranatural. Bapak Ibu, Roh Kudus itu tidak hanya bekerja secara supranatural. Roh Kudus itu juga bekerja secara natural. Dan banyak kali Roh Kudus bekerja juga secara natural. Contoh, tadi dituliskan Roh Kudus itu adalah roh yang mengajarkan kebenaran. Kalau hari ini kita gara-gara ikut sesi ini, terus kita berkata gini, iya, aku ternyata pernah salah ya. Oh, ternyata itu yang benar ya. Ada proses insyaf, pertobatan, dan mengenal kebenaran. Berarti ada Roh Kudusnya enggak? Ada. Dan itu natural. Kan bukan tiba-tiba kita diam-diam lagi setir mobil, ternyata Roh Kudus begini. Kan enggak. Gara-gara dengar ceramah kan. Dan ini proses natural yang terjadi. Hati-hati kalau kita selalu mengejar yang sifatnya supranatural, pengalaman-pengalaman yang ajaib. Saya harus mengatakan bahwa Tuhan sanggup membuat pengalaman-pengalaman ajaib. Amin. Saya nggak anti. Kalau bahkan Bapak Ibu tanya saya pribadi, Pastor, percaya bahasa Allah enggak? Saya harus menjawab, saya percaya. Kenapa? Alkitab menuliskan kok ada kok. Tapi saya juga meyakini tidak semua orang dapat. Maka itu firman Tuhan mengatakan, kalau kamu tidak punya, kamu boleh minta. Tapi minta loh ya, bukan maksa loh ya. Bedakan antara minta dan maksa. Oke? Minta boleh, nggak dikasih urusan yang ngasih. Tapi berarti kalau bisa minta, bisa dikasih nggak? Bisa. Berarti kalau bisa dikasih, ada yang punya nggak? Ada. Kalau ditanya, Pastor punya bahasa roh nggak? Enggak sih. Jadi kalau doa pakai apa? Pakai bahasa Indonesia. Kalau sudah menderita, pakai bahasa Jawa. Karena itu bahasa yang dari keluarga saya diajarkan begitu. Sudah menderita sekali ya, Tuhan, mbok ojo gitu. Bahasa itu yang keluar. Bisa bahasa roh? Nggak bisa bahasa roh. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Karena nggak harus sifatnya supranatural. Maka dengan dasar ini Bapak Ibu, saya harus bergerak cepat. Saya mengajak kita melihat apa aplikasi praktisnya untuk kita. Dan ini adalah bagian yang sebenarnya Alkitab tekankan tentang Roh Kudus bagi setiap kita. Yang pertama adalah dipimpin roh. Kenapa ini bagian pertama yang saya munculkan? Karena bagian ini adalah bagian yang memang diajarkan. Tetapi selain diajarkan, bagian ini memberitahu kita, roh itu adalah pribadi. Dengan kita berkata, hidupku dipimpin oleh roh. Gak mungkin ini sesuatu hal yang non-pribadi. Impersonal, gak mungkin. Kalau dia yang memimpin dan kita sampai mau ikut, berarti dia pribadi. Banyak orang bisa berkata gini, salah loh Pastor. Karena dalam pengalaman praktik hidup, kita berkali-kali dipimpin oleh sesuatu hal yang tidak berpribadi. Contohnya apa? Lampu merah, kuning, hijau. Punya pribadi nggak? Pasti jawabannya enggak kan ya? Tapi sekarang saya mau tanya. Taat enggak? Kalau merah, apa yang kita lakukan? Kalau hijau? Ya, sekarang paling susah. Kalau kuning. Jujur ayo. Kalau kuning. Tancap gas, betul ya? Wah, padahal aturannya adalah hati-hati. Yang biasanya dikonotasikan kalau hati-hati ya, mulai lambat lah, pelan-pelan. Kalau kita kan enggak kuning apa? Wah, semakin tancap gas gitu ya. Supaya cepat lewat begitu. Itu salah abang lagi kan ya. Itu enggak pribadi, tapi kita taat enggak? Nah, tuh, berarti bisa loh. Kita tuh taat pada sesuatu yang impersonal.
Saya akan menjawab begini. Salah. Itu simbol yang mewakili ada pribadi yang mengatur. Itu simbolnya. Kita taat itu bukan demi ketaatan kita kepada lampu merah kuning hijau. Kita taat itu kenapa? Supaya menghargai orang lain. Kita taat itu supaya apa? Selamat hidup kita dan hidup sesama. Bukan demi merah kuning hijaunya. Paham? Sehingga ketika kita itu dipimpin dalam hal ini, itu pasti personal. Pasti pribadi. Dan ada unsur ketaatan kepada Dia. Maka ketika kita berbicara Roh Kudus, pertanyaan paling awal yang perlu kita tanyakan adalah, hidup kita ini dipimpin oleh siapa? Sehari-hari ini. Kita dipimpin oleh siapa? Apa yang driven our life? Apa yang menggerakkan kita? Apakah itu adalah karya Roh Kudus? Atau kita driven by money? Selama duitnya cuan, maka ya sudahlah, Tuhannya nantilah. Maka seringkali C yang lebih kuat selain Christ, itu adalah cuan. Memang kita suka C kok. Kita suka C, tapi bukan Christ, cuan. Ada orang-orang Kristen tertentu yang digerakkan oleh cuan. Sehingga kok tanya gini, digerakkan Roh Kudus? Karena saya yakin dan percaya Roh Kudus akan memimpin kita untuk apa? Tunduk kepada Allah. Sama seperti Yesus berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Walaupun pada ujungnya apa? Salib yang dipikul. Maka ketika kita menghadapi dilema dalam pekerjaan, aduh Tuhan, ini kalau saya tidak melakukan tindakan seperti ini, saya mungkin rugi. Harusnya kalau dipimpin oleh Roh, jawabannya apa? Bukan kehendakku, tapi tunduk kepada Engkau. Itu dipimpin oleh Roh Kudus. Maka pertanyaan yang patut kita gumulkan pertama adalah, hidup kita dipimpin oleh siapa dalam kehidupan kita? Dan sekali lagi, bentuk pimpinannya apa? Bisa jadi natural, melalui firman Tuhan yang kita baca. Melalui kebenaran yang kita renungkan. Tapi saya juga percaya Roh Kudus juga bisa bekerja sangat spesial. Bentuknya belum tentu mujizat. Dalam istilah teologisnya adalah providensia Allah. Atau penyertaan khusus yang Allah berikan, belum sampai ke arah mujizat. Sebagai contoh, saya punya seorang rekan berbisnis, dan dia selalu komit begini, Tuhan, saya percaya kalau Tuhan berkati saya, itu bukan cuma untuk menghidupi saya, keluarga, tapi pasti ada berkat Tuhan yang Tuhan mau bagikan ke orang lain melalui saya. Itu cara Tuhan bekerja, dia meyakini begitu. Satu kali bisnisnya itu untung, dan untungnya itu berkali-kali lipat. Dia berkata, belum pernah dia untung sebesar itu. Sampai dia berkata gini, Tuhan, sebenarnya enak sih, ini kalau mau langsung liburan, cus, wah, lumayan nih, bisa keluar negeri nih ya. Tapi saya percaya, Tuhan nggak mungkin tiba-tiba ngasih untung banyak, hanya sekedar supaya saya bisa jalan-jalan keluar negeri. Rasanya Tuhan punya sesuatu deh ya. Dia doa, hari demi hari, nggak ada jawaban. Sampai satu hari dia itu membawa uang itu. Dia juga bingung, kenapa kok hari itu kebawa ya? Bahasa dia kebawa. Kenapa kok hari itu kebawa uang tunai? Ini zaman belum pakai kris, belum ada cashless ya. Jadi pakai uang tunai, dibawa di mobilnya, disetir. Dan tiba-tiba dia tuh merasa di dalam dirinya, Roh tuh berbicara gini, nanti di depan, belok kiri. Tujuannya nggak ke situ. Tapi dia merasa suara itu berbicara kuat. Sampai dia bilang gini, ngapain ya ke kiri ya? Tapi suara itu terus, nanti kamu di depan, belok kiri. Dan dia ikuti. Setelah dia ikuti, dia diarahkan berhenti di satu rumah, dia bilang, ketuk rumah itu, kasih uangnya. Wah, rumah nggak dikenal, bayangkan Bapak Ibu ya. Ini kalau saya jadi dia, saya berkata ini bukan suara Roh Kudus deh rasanya ini. Tapi dia tunduk dan taat. Dia merasa, Tuhan kok menggerakkan seperti ini. Dia ketuk. Terus dia kenalan sama orang. Orangnya juga bingung, Bapak ini siapa? Dia cerita gini, Pak, percaya nggak percaya? Saya ini orang Kristen. Saya ini doa. Saya ini digerakkan ke sini. Saya punya berkat untuk dibagi. Terus orangnya singkat cerita, akhirnya ngaku. Dia bilang gini, Pak, saya ini melihara anak-anak yatim. Saya juga orang Kristen. Dan saya sedang dalam titik krisis. Kami sudah berdoa beberapa hari. Dan hari ini pas. Saya tidak punya apapun untuk belanja. Tadi pagi saya sudah doa, saya berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan,
saya nggak tahu saya harus bagaimana. Nggak bisa ada makanan. Saya cuma doa Tuhan, saya percaya Tuhan pelihara hidup kami. Wah, teman saya itu sampai merinding, dia bilang, ini memang berkat buat kamu. Bisa luar biasa. Bisa enggak Roh Kudus pimpin yang supranatural gitu? Bisa. Tapi jangan minta selalu ya. Terus nanti dengar suara. Kalau dengar suara nanti saya kasih alamat saya, pasti itu suara dari Tuhan ya. Kedua, menyenangkan roh. Efesus 4:30, jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Ingat Roh Kudus sudah didukakan. Dan kita dipanggil untuk selalu menyenangkan Roh Kudus. Bukan mendukakan Roh Kudus melalui dosa-dosa setiap kita. Dan sadar atau tidak ya, kalau saya boleh buat begini. Yesus itu menderita bagi kita 1 kali sepanjang sejarah. Roh Kudus menderita setiap hari. Karena tinggal di dalam hati kita yang busuk dan kotor. Kata salah satu teolog, pabriknya dosa itu kan di hati kita. Dan Roh Kudus tinggal di situ. Dan Roh Kudus tidak pernah keluar masuk, maka saya setuju, tidak usah sering-sering nyanyi, mari masuk, mari masuk. Roh Kudusnya bingung, masuk kemana lagi? Aku udah di dalam kok ya. Mau masuk kemana ini? Gitu. Wah, mari metu ya. Bingung nanti Roh Kudusnya. Roh Kudus tinggal di dalam. Dan dia selalu tinggal di titik di mana dosa diproduksi. Tetapi apa yang dia kerjakan? Dia menyucikan. Dia memurnikan hidup kita. Sehingga firman Tuhan katakan jangan mendukakan. Dan yang terakhir, karya Roh Kudus. Nah, saya baru berbicara mengenai karya Roh Kudus. Tapi kalau dari ayatnya, yang saya mau tekankan bukan karunia. Bukan karunia bernubuat, bukan karunia yang aneh-aneh. Pekerjaan Roh Kudus yang paling, saya boleh katakan paling ya, ajaib, merubah hidup kita. Kalau memberikan kita bahasa yang asing itu gampang Bapak Ibu. Kita dari tidak bisa ke bisa itu gampang. Kenapa? Tinggal ditambah. Selesai. Kayak handphone, di-insert language. Bisa, itu gampang. Tapi, hidup kita dirubah. Kita ini kan punya kehendak. Kita ini kan bukan orang yang tiba-tiba kehendaknya diambil. Kan nggak begitu. Kehendak kita tetap ada. Tetapi kehendak kita itu bisa dimurnikan, disucikan. Wah, bagi saya itu karya Roh Kudus yang paling luar biasa dalam hidup ini. Maka ketika kita berkata, hidupku kok dulu nggak begitu, sekarang kok begini ya, bersyukur. Berarti Roh Kudus terus bekerja. Memurnikan kita, mengubahkan kita. Sehingga kita melihat inilah karya Roh Kudus yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memberkati kita. Amin.